Sekarang banyak orang sedekah chip. Apakah itu termasuk sedekah? Apakah game termasuk judi? Maka dia termasuk dalam judi. Sama juga orang berburu babi, sampai itu dapat dia dibagi-baginya 2 kilo. Ini kesedekahan pada kalian. Sedekah apa nih? Sedekah babi. Bisa? Tak bisa. Kita disuruh wa anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini dari judi. Judi tidak membawa berkah, itu pesan Bang Haji. Judi. Saya karena dalam masjid segan, kalau di Tanah Lapang 3 album kita mainkan. Belum move on juga saya dari Tanah Lapang. Assalamualaikum Ustadz, anak saya masih SMP tapi sudah berani pacaran. Itu artinya ada kemajuan. Kemajuan untuk masuk neraka jahanam. Katanya jomblo itu tak laku. Apakah saya perlu marahi dia atau biarkan dia nikah muda? Saya tak sanggup mengajar anak kemanakan saya di rumah. Maka anak adik saya wajib masuk pesantren. Anak saya Mizian Hazik masih kelas 3 SD. Doakan masuk pesantren. Ponakan yang pertama perempuan, kau mesti masuk pesantren nak. Kupilihkan pesantrennya, udah kutengok, mau dia masuk pesantren. Tamat kemarin sanawiyah, tahan kau di pesantren 3 tahun, tahan 3 tahun lagi ya, tamat aliyah. Ya kok, ayah dia adik saya, kami adik-beradik cuma berdua. Kusembah 10 tangan pesantren, aku tak sanggup menjaga kau di rumah. Ya, mau dia pesantren. Nanti tamat kelas 6 baru mau ke Mesir, mau ke Yaman, terserah. Yang penting pesantren. Adiknya pula lagi laki-laki, kau mesti masuk pesantren, aku tak sanggup menjaga. Ya, masukkan pesantren tahfiz Quran di Bogor. Nanti kau balik ngapal Quran. Aku tak paksa kau ke Mesir, terserah mau kemana, yang penting ngapal Quran dulu. Bapak Ibu, tak ada jalan lain menjaga anak kita. Benteng terakhir pesantren. Benteng terakhir itulah yang sekarang sedang dirusak, difitnah dengan macam-macam fitnah. Tapi kita tak akan termakan. Sekali masuk pesantren, sampai hari kiamat anak di pesantren. Betul? Apa pula betul? Allahu Akbar. Anak di pesantren itu cuma 6 tahun, bukan sampai hari kiamat. Tapi kita semangat memasukkan anak itu sampai hari kiamat. Datang pacarnya, tak sanggup kita, dilarang di rumah, cabut dia di jalan, cabut dia di sekolah, main dia ke mall, air minumnya disuntik dari bawah pakai obat perangsang, pacaran dia, hamil dia, di luar nikah. Kalau sudah hamil apalagi, nasi udah jadi tai ayam. Anak sudah hamil cerita bubur juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menjaga anak kita semua. Ku kasih tahu sekali lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali pondok pesantren. Pondok pesantren, pondok pesantren. Serahkan ke Ustadz Kemas Ali, serahkan ke Habib Mahdi, serahkan ke Ustadz Syafiq. Pondok pesantren Ustadz Syafiq besar pinggir jalan raya. Saya udah tidur di sana. Ada hotelnya. Bapak Ibu kalau ke pesantren beliau menengok ke sana, tak sanggup berkata-kata. Masukkan, aman, damai, tentram. Tamat kelas 6, semangat, selamat dia insya Allah. Amin. Kalau dimarahi tak bisa. Pak, saya mau jalan sama anak bapak, boleh? Gak boleh, pulang sana. Menangis dia di kamar. Cabut di WA-nya dia, memang ayah kau tuh setan, betul gitu. Zaman dulu bisa. Zaman dulu rumah orang Melayu pakai lantai
kayu. Datanglah si laki-laki habis sholat isya membawa lidi, juluknya ke atas. Itu sekarang miskolnya, miskol. Nah, nampaknya ada lidi. Nah, dia turun, bapaknya ke bawah bawa barang panjang. Pulang kau, pulang. Zaman sekarang begitu tak bisa. Dia WA. Tak dikasih handphone, mati dia. Tak bisa. Satu-satunya jalan tinggal pesantren. Zaman dulu orang masih surat-suratan. Surat itu digulung. Gulung. Nanti pas mau ke surau, pura-pura tak nengok, dikasihkan. Baru dibaca di rumah. Rupanya salah kirim belanja maknya. Dari mana Ustaz tahu orang dulu pakai surat-surat itu? Tengoklah film tenggelamnya kapal Pandarwik waktu Zainuddin mengunyurati Hayati. Apa boleh ayam bertarung mencari uang buat kami tuannya? Judi laga ayam, judi mancing. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Yang daftar 100 orang. 100.000 kali 100 orang 10 juta. Lalu kemudian memancing, siapa yang dapat nanti hadiahnya 5 juta. Yang 5 juta diambil panitia. Ikannya seekor kenyang pula. 100 cacing. Kata ikan, aku yang bodoh apa orang nih bodoh? Penipu, pembohong. Terbang burung, judi. Pancing, judi. Laga ayam, judi. Tak turun rahman Allah. Tadi kan berkah tadi. Jaga lisan, jaga tangan. Tentang ayam ini kemana letaknya? Tangan kaum laga ayam. Jadi Pak Ustadz, kalau anak kami laga ayam, udah balik malam ini potong ayam dah. Gulai, besok kasih ke dia. Enak ayamnya mah katanya. Ayam kau lah tuh bilang. Dulu istri saya tak suka berdandan, tapi sejak menikah bibirnya merah merona, badannya wangi menggoda. Apakah istri saya harus tampil seperti dulu? Dia tampil begini di depan bapak atau di depan kawan bapak? Kalau dia begini di depan bapak, halalan thayyiba. Inilah istri yang solehah. Banyak bini sekarang kalau di depan laki orang macam ini dia, tapi di depan laki dia macam mak lampir sundil bolong. Kisah nyata, true story. Saya datang ke rumah orang membawa surat undangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak lama keluar ibu-ibu macam baru pakai jilbab. Ada apa Pak? Ini saya ngantar undangan, saya bilang. Saya tanya, ini rumah Pak Anu, kan takut salah kasih. Iya betul. Ibu siapa? Saya istrinya. Kok lain, kata saya. Saya sangka bininya dua. Rupanya bini itu juga, cuman beda kalau di rumah sama keluar rumah. Pas mau keluar, glowing. Jadi kesimpulannya, kalau dia bersoleh untuk lakinya, boleh apa tak boleh? Wajib. Tapi kalau bersoleh untuk laki orang, maksiat dosa. Di mana kena pasalnya? Lisan, tangan, hati. Hati, mata, telinga. Kena di hati, kena di mata. Rusak mata orang gara-gara bini bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan pertanyaan. Apakah berpisah itu tanda tak berjodoh? Bagaimana kita mengetahui orang itu adalah faizuhun? Kasih nasihat. Perempuan yang tak bisa lagi bukan langsung ujuk-ujuk mengamuk. Ini kadang laki-laki ini kalau sudah mengamuk menggeletar tangannya talak 100. Panjang prosesnya. Faizuhun, nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Satu tempat tidur dulu. Hujan lebat balik. Lah. Wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Ini yang ketiga, ini tak bisa lagi sekarang. Wadribuhun artinya pukul.
Karena zaman dulu ada perempuan-perempuan Arab Badui yang kasar, kalau tak dipukul tak tunduk zaman dulu. Zaman sekarang kalau dipukul langsung di WA-nya Pak Kapolsek. Tolong aku dong. Habis bapak kena tangkap, bapak ditangkap. Kenapa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ditanya sama polisi, siapa yang mukul? Saya. Kenapa kau pukul? Karena ceramah Abdul Somad. Aku pun masuk. Sampai ke dalam, jumpa sama Sambo. Sampai mana tadi? Hilang pula Pak. Yang keempat, langkah yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi. Ini yang berdua ini tak bisa lagi dijumpakan karena dia sudah macam Tom and Jerry. Maka mediasi. Setelah tak dapat jalan, barulah yang kelima tolak. Jadi dalam Islam tolak itu adalah proses yang paling ujung. Jelas? Apa tanda orang itu jodoh kita Pak Ustadz? Dulu saya pun macam ini juga bertanya waktu belum nikah. Ada tetangga saya tanya, Pak, ya, apa tanda kita dia jodoh kita? Katanya nanti kalau nampak kita perempuan ada getaran, itu jodoh. Jadi setelah itu saya pakai lah, asal nengok perempuan bergetar. Apa maksud bapak ini? Akhirnya saya paham, kalau memang jodoh dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, niat baik, cakap baik, pikir baik, hati baik, dikasih Allah walaupun tidak, kata orang. Tak perlulah saya ceritakan, tengoklah macam mana saya menikah. Menikah dimudahkan Allah Ta'ala. Setelah itu saya punya anak. Yang penting kalian tak usah terlalu banyak teori, asal cocok nikah langsung. Jangan cari sendiri, jangan datang sendiri. Bawa Habib Mahdi, bawa Ustadz Syafiq, bawa Pak Gubernur, bawa Ustadz ke Mas Ali. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, nanti saya diterimanya. Kita bawa orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat, dia yang ngomong. Asal nampakmu cocok, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini saya membawa anak muda nih, mau nampaknya ini. Nanti bapak tuh pun dipanggil lah anaknya, bawa air minum. Dibawakannya lah. Walaupun kau tengok-tengok lagi nih. Habis itu kau bisikkan kepada yang bawa. Gimana? Tak jadi. Kenapa tak jadi? Hitam. Rupanya nampak di tepi jalan bedak 2 inci. Apa boleh buat? Laki-laki boleh beristri 2, 3, 4 jika mereka sanggup adil. Adil yang bagaimana yang dimaksud tuh Pak Ustadz? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tak akan sanggup berlaku adil antara istrimu walaupun kau sangat ingin adil. Yang dimaksud adil tak bisa adil itu adalah adil masalah hati. Yang dimaksud adil dalam nafkah bukan hati, karena hati tak bisa berbagi. Sama anak pun kita kadang tak sama antara anak pertama, anak kedua, betul? Anak laki dengan anak perempuan tak sama, tapi pembagian yang dimaksud adil adalah nafkah. Jadi sesuai nafkah zahir, nafkah batinnya sama, asal sanggup teruskan. Tapi di Indonesia ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ibu jangan khawatir, ibu jangan cemas. Bapak ini tidak akan bisa berbini lagi tanpa ada surat persetujuan dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama kabupaten apa nih? Kabupaten Bangka Selatan. Pengadilan agama mengeluarkan suratnya, ibu tanda tangani dengan materi 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Saya yang bertanda tangan ini bersedia ikhlas bahwa suami saya menikah lagi karena saya tak sanggup menghadapi dia karena dia 200 tenaga kuda. Daripada saya mati, bagus saya berbagi kepada yang lain.
tanda tangan. Lalu hakim bertanya, hakim memastikan bahwa surat ini surat ibu. Apakah ini surat saudari? Benar Pak Hakim. Tanda tangan saudari? Benar. Saudari menandatanganinya dalam keadaan sadar? Benar. Benar. Jangan tanya lagi Pak Hakim, gue naik setan kuning udah. Jadi bukan sembarangan. Makanya ibu nanti sebelum tidur yakinkan di dekat tempat tidur itu tak ada materi, kertas dan pena. Mana tahu sambil tidur kita, besok pagi selamat. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Yang tadi ini tak saya bawa, yang ini saya bawa karena ini tulisan tangan, khawatir nanti dibaca pula sama suaminya.